Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang membahagiakan orang lain. Dalam segmentasi yang kedua ini, Ustadz Zaki akan menjelaskan kepada kita lantas bentuk membahagiakan orang lain seperti apa, di mana kita akan mendapatkan fadilahnya. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dari Sabang sampai Merauke. Ayahanda tercinta, gurunda kita, kiai kita Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Haris Hakam. Mata Allah tulah hayatih, kita doakan beliau sehat, Allah berkahkan hidup beliau dunia akhirat. Yang juga kita hormati bersama host kita Al-Mukarram Abang Agung Izul Haq. Juga mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau. Amin. Alhamdulillah tadi Gurunda sudah membuka jalur, membuka wacana awal. Kalau saya tibang terusin doang. Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah cerita. Saya punya teman, penghasilan bulanannya cuma 5 juta. Berapa Bu? Gede apa kecil? Gede. Ya Allah, sian ya. 5 juta, setiap saya tanya, Masya Allah ini orang ibadahnya rajin, sedekahnya cakep. Bang, 5 juta itu biasanya abang buat pribadi ambil berapa? Saya Ustadz dari 5 juta saya cuma ambil 500 ribu, selebihnya saya kasih buat umroh. Masya Allah. 5 juta dia cuma ambil berapa? 500 ribu, selebihnya buat umroh. Terus tiap bulan. Suatu hari saya ke rumahnya. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Ustadz Zaki, silahkan mampir. Iya, Masya Allah. Dikenalin istrinya, Ustadz kenalin ini istri saya. Oh iya Umi, ini Ustadz istri saya namanya Umroh Maisaroh. Saya kirain tadinya uang buat berangkat umroh. Kagak taunya dia megang gope, lebihnya bininya. Ini kalau laki istilahnya kopi terasi. Tahu kopi terasi? Komunitas pria takut ribut sama istri. Coba lihat, saking ingin memuliakan istri dan membahagiakan istri, dia cuma ambil 500 ribu. Pantes kalau saya tanya, Bang, abang cuma ngambil 500 ribu. Sebelum saya tahu nama bininya umroh, itu 4 juta tabungan buat umroh. Emang abang nasi ada yang bikinin? Ada aja Ustadz, nasi ada yang beliin, air ada yang datengin, baju ada yang nyiapin. Pantes buat bininya. Itulah ngebahagiain istri. Maka Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam salah satu makalah beliau menyebutkan, sebaik-baiknya kita ngebahagiain orang lain, nggak usah yang jauh-jauh dulu dah. Orang-orang yang di sekitar kita dulu. Ada bini, ada anak-anak, ada tetangga, betul nggak? Makanya kan parameter keimanan kita itu dilihat dari apa? Dari akhlak seperti yang guru kita sampaikan tadi. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa umatku yang merasa beriman, percaya pada hari kiamat, maka salah satu syaratnya adalah muliakan tetangga. Dalam hadis yang lain ada juga falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Di dalam hadis yang lain ada juga falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang serba baik, kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, lebih baik diem. Kan gitu Bu ya. Makanya pemirsa, kenapa kalau orang sholat pasti ujung gerakannya apa Bu? Bu, oi, masih hidup?
Orang sholat paling terakhir gerakannya apa? Salam. Nengok kemana yang pertama? Kanan. Yang kedua kiri. Jadi orang kalau habis khusyuk sholat, dia nangis, ingat dosa, evaluasi diri, muhasabah. Ingat kata Allah, tuh salam lagi nasehatinmu. Apa nasehatnya? Jangan cuma khusyuk di sholatnya doang. No, lihat sebelah kanan. Tetangga jangan-jangan lu lagi sholat kenyang, dia lapar. Jangan cuma yang kanan, no, lihat yang kiri, no. Tadi yang kanan ada anak yatim, santunin. No, yang kiri ada janda tua, nafkahin. Belah sono lagi, janda muda. Ya begitu dah ya. Bagaimana Kiai kira-kira itu? Kiai diam aja kayaknya ini. Jadi lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang sholatnya khusyuk itu parameter khusyuk bukan ketika sholat dalam ibadahnya doang. Tapi kesempurnaan khusyuk itu ketika kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Idkhalus surur. Tadi Kiai kita bilang nyenengin orang lain, ngebahagiain orang lain. Apa sih hidup berkah itu? Hidup yang berkah itu Bu, Pak, ketika kita seneng, kita pengen nyenengin orang lain. Itu berkah. Ketika kita bahagia, kita nggak mau bahagia sendiri. Kita mau ngebahagiain tetangga, mau ngebahagiain orang tua, mau ngebahagiain siapapun orang-orang yang kita sayang dan ada di sekitar kita. Itulah yang dibilang berkah. Orang kalau nyenengin orang lain pasti didoain sama orang lain. Betul nggak Bu? Ibu nih misalnya pulang dari sini, nggak tahu ngapain tuh laki-laki, suami ibu tiba-tiba ngasih duit 10 juta, jebret. Mimpi kali ya, mimpi ya. Jarang-jarang 10 juta jebret. Itu suami kan udah nyenengin ibu, betul nggak? Lah 10 juta nggak setahun sekali. 10 juta suami yang udah nyenengin ibu dengan uang 10 juta. Itu suami ibu doain apa ibu sumpahin? Doain. Belum pernah saya dengar ada bini disenengin nama lakinya, lakinya disumpahin. Ya Allah ayah makasih, mudah-mudahan ayah mati disambar mikrolet, misalnya begitu ya. Ada nggak yang begitu Bu? Nggak ada. Berarti kalau kita mau didoain orang lain, bahagiain orang lain. Rumusnya semakin banyak ngebahagiain orang lain, semakin banyak didoain orang lain. Hidup kita PR-nya cuman apa? Supaya orang banyak doain kita. Kenapa? Karena belum tentu doa kita yang kita anggap kita ini ahli ibadah, kita ini tahu masalah agama, tapi justru karena kita merasa tahu akhirnya doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita perluin adalah doa dari orang lain. Rumusnya ya senengin orang lain. Makanya konsep ngebahagiain dan nyenengin orang dalam agama Islam kan ada 3. Yang kita tahu ada zakat, betul nggak Bu? Zakat tapi kan nggak semua orang bisa ya, hanya orang mampu. Zakat ukuran ada ukurannya, waktu ada waktunya, nggak bisa sembarang waktu. Bapak Ibu bisa nggak tengah hari begini nih di bulan ini maksain diri mau zakat fitrah? Kagak. Ya tuh orang gila kayaknya dah. Yang kedua ada infak berbentuk ngasih karpet infak. Tapi ada yang paling luas kalau mau nyenengin dan ngebahagiain orang lain itu namanya sedekah. Banyak cara nyenengin orang lain, tinggal pilih sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Zaki dan insya Allah di segmen berikutnya nanti kita akan elaborasi tema tentang bagaimanakah membahagiakan orang lain dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi kita akan persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Muhaimin untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaimin Thohir, jamaah Masjid Villa Inti Persada. Pertanyaannya ditujukan kepada Ustadz Haris maupun Ustadz Zaki. Bagaimana kita ingin membahagiakan orang lain, tetapi kemudian salah tanggap. Jadi yang kita harapkan, atau itu pahala, atau itu baginya menjadi perselisihan. Saya kira itu saja.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damen Usaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa